Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik. Saudara, istilah ulil amri dalam Islam merujuk pada pemimpin ataupun penguasa yang memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk mentaati ulil amri selama mereka menjalankan kepemimpinan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Namun di sisi lain, kita juga memiliki tanggung jawab untuk bisa mengontrol dan juga memberikan masukan kepada para pemimpin agar bagaimana proses kepemimpinan mereka tetap berada di jalan yang benar. Bagaimana kita bisa memahami konsep tersebut secara utuh? Kita akan pelajari bersama dalam episode Mutiara Iman kali ini bersama dengan narasumber hanya di Kompas TV. Baik, kali ini sudah hadir bersama saya di studio Kompas TV Jember Ustadz As'ad Daroini, SCHI MPD. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Alhamdulillah, selalu semangat begitu ya. Terima kasih sudah hadir dan bergabung bersama kami di Mutiara Iman. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur diberi kesempatan. Baik, Ustadz, tema kita hari ini cukup menarik dan relevan begitu ya. Bagaimana kita memahami istilah ulil amri sebagai mentaati mereka dan juga mengontrol sekaligus begitu. Kita sebagai umat Islam kadang berada di peran yang cukup membingungkan. Bagaimana kita sebagai warga yang beriman bisa menaati dengan baik dan juga bagaimana kita mengontrol, memberikan kritik, masukan agar kepemimpinan tersebut bisa berjalan dengan baik. Apalagi di nuansa-nuansa hari ini, kita kemarin sudah melakukan pemilu, kemudian menjelang pilkada serentak begitu ya, menghadapi demokrasi yang penuh dinamika begitu. Kita sebagai masyarakat harus bagaimana untuk bisa berperan dengan baik. Nah, untuk mempelajari tema kita hari ini lebih dalam, kami akan mendengarkan tausiah pengantar dari Ustadz As'ad. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Dalam kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang ulil amri, pemerintah ya. Dalam hal ini pemerintah. Dalam sebuah ayat di surah An-Nisa ayat 58 dan 59 di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Ila akhiri al-ayah. Dalam tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita tentang 3 pilar dalam sebuah bernegara. Yaitu yang pertama adalah kewajiban kita untuk menunaikan amanat. Kemudian yang kedua adalah kewajiban kita untuk menegakkan keadilan. Dan yang ketiga adalah kewajiban kita untuk taat kepada 3 rangkai sekaligus yang tidak dipisahkan, yaitu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Allah, Rasul dan ulil amri. Nah, kenapa 3 pilar ini perlu kita tegakkan? Karena agama Islam sudah memberikan kepada kita dasar yang kuat bagaimana kita hidup bernegara. Dan ketika kita membicarakan ulil amri itu harus dibahas secara objektif. Terkadang kita ini kan ketika membahas pemerintah, kewajiban taat pada pemimpin, seolah-olah kita masih terjebak pada pilihan presiden atau pilihan kepala daerah. Ketika kita beroposisi kemudian kita tidak setuju dengan pilihan, maka perlu diketahui ketika seorang pemimpin sudah dilantik, ketika itulah sebenarnya hilang status suka tidak suka, dia adalah pemimpin kita dan wajib kita taat. Sehingga dalam ayat tersebut digambarkan taat kepada ulil amri itu adalah suatu yang wajib untuk kita laksanakan. Kemudian tidak lantas kewajiban itu menghalangi kita untuk memberikan kontrol. Nah, tidak lantas kemudian kewajiban itu kemudian
menghalangi kita untuk memberikan kritik dan masukan. Masalahnya hari ini terkadang dengan kebebasan demokrasi yang ada di masyarakat, sehingga seolah-olah memberi kritik itu sama dengan menghina. Berbeda ya. Menghina itu tidak boleh, memberi kritik adalah kewajiban kita. Maka Rasulullah SAW pernah dawuh ya dalam sebuah hadis ya, yang mana itu dikutip dalam tafsir Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau ketika menafsirkan sebuah ayat dalam surah An-Nisa ayat 129 yang artinya wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami angkat pemimpin yang zalim untuk komunitas yang zalim, disebabkan apa yang mereka kerjakan. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau mengutip pendapatnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, la yuslihu linnas illa amirun adilun aw jairun. Artinya pemimpin itu baik dia adil maupun zalim, dia bisa menciptakan kemaslahatan untuk manusia. Maka sebagian orang protes, fa'angkiru qawlahu aja aw jairun. Masa iya pemimpin yang zalim masih bisa menciptakan kemaslahatan? Maka beliau kemudian menjawab, na'am yu'manus sabilu wa yumkinu min iqamatis sholawati wa hajjil bait. Beliau mengatakan, iya, ketika pemimpin itu walaupun zalim, tetapi dia masih bisa menciptakan stabilitas keamanan, dan dimungkinkan masyarakatnya boleh melaksanakan sholat, dalam hal ini ibadah ya, dan juga masih diizinkan untuk menunaikan kewajiban haji. Maksudnya ini menggambarkan masih diberikan kebebasan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban. Maka ketika itulah pemimpin yang zalim itu dia masih wajib ditaati. Seperti itu. Maka dalam hal ini perlu kita pahami, apakah taat pada pemimpin itu adalah sebatas apa? Rasulullah juga memberikan gambaran di hadis yang lain. Beliau itu memberikan gambaran begini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, yang artinya nanti di akhir zaman itu ada pemimpin-pemimpin yang mereka tidak melaksanakan petunjuk-petunjuk Allah. Mereka juga tidak melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad ya. Dan bahkan digambarkan qulubuhum qulubus syayatin. Hati mereka itu hati-hati seperti setan ya. Kemudian para sahabat bertanya, kaifa asna ya Rasulullah? Bagaimana saat itu kami harus bertindak atau bersikap? Rasulullah kemudian memberikan gambaran, tasma wa tuti'u lil amiri. Tetap mendengarkan dan taat pada pemimpin walaupun wa in duriba zuhruka, walaupun punggungmu dipukul. Artinya terjadi kekerasan fisik di sana. Wa ukhidha maluka, dan hartamu dirampas, fasma wa ati, maka tetap dengarkan dan taat. Tetapi satu sisi menyampaikan kebenaran di depan pemimpin yang zalim itu juga kewajiban. Dalam hadis lain digambarkan, seutama-utamanya jihad itu adalah afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jairin au amirin jairin. Berani menyampaikan suatu kebenaran di depan pemimpin yang zalim itu adalah sebuah jihad. Nah, seolah ini kontradiktif nih, tapi perlu kita pahami dengan tepat. Artinya menyampaikan kontrol itu wajib, tapi tentunya dengan yang sudah rambu-rambu yang ada menurut agama. Bayangkan kita mau mengingatkan orang yang wajib kepadanya taat, yang taat kepadanya wajib, yang kita mencelanya tidak boleh, tetapi kita wajib taat walaupun mungkin kita diintimidasi. Maka tentunya celahnya itu sangat jelas dan sempit, tetapi teratur, yaitu tentunya dengan kata-kata yang lemah lembut. Al-Quran memberikan gambaran dalam surah Toha ya, ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diutus kepada Fir'aun untuk menyampaikan dakwahnya. Bayangkan Al-Quran memberikan gambaran faqula lahu qawlan layyinan. Sampaikan kepadanya ucapan yang lemah lembut. Kira-kira seperti apa karakter Fir'aun yang seketika itu ya, dia mengaku Tuhan bahkan, tetapi kemudian kita tetap dianjurkan menyampaikan dengan ucapan yang lemah lembut. Dan kita
diwajibkan untuk menghindari menghina. Karena dalam hadis lain Rasulullah dawuh yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Man ahana sultanallah fil ardi ahanahullahu alaih." Barang siapa yang menghina pemimpin yang Allah angkat di muka bumi, maka Allah akan menghinakan dia. Sehingga disinilah pentingnya kita menyampaikan aspirasi itu, memberikan kontrol pada jalur-jalur yang sudah ada. Jika kita menyampaikan aspirasi itu melalui misalnya legislatif ya, yang mana itu sudah diberi wewenang untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kemudian kita menyampaikan secara langsung ya, berkirim surat dan sebagainya, itu jauh lebih baik daripada kemudian kita menyampaikan di depan publik yang khawatir itu tidak tersampaikan dan tidak pada jalurnya, malah menimbulkan keresahan yang itu tidak kita inginkan. Sehingga dalam hadis lain juga ada gambaran sedikit ya, bagaimana ketika kita mengingatkan pemerintah itu kalau tidak salah begini, man arada ayyan suhalis sultan fala yabdualahu ala niyatan. Barang siapa yang ingin menyampaikan nasihat pada pemimpin, maka jangan menyampaikan di depan publik terang-terangan. Walakin liyakhudha biyadih fayakhlu bihi. Au kama qala. Tetapi hendaknya dia memegang tangannya, kemudian mengajaknya di suatu tempat yang sepi. Fa in qabila minhu fazaka wa illa kana qad adallazi alaihi lah. Jika pemimpin itu menerima nasihat kita, maka itu adalah sesuatu yang kita harapkan. Tetapi jika tidak, maka setidaknya kita sudah menyampaikan kewajiban yang ada di pundak kita. Maksudnya apa? Kita kan tidak mungkin bertemu dengan seorang bupati misalnya, bertemu dengan presiden. Tetapi hadis tersebut secara konteks memberikan gambaran, sampaikan pada jalur-jalur yang itu secara langsung disediakan oleh negara dan diperkirakan sampai kepada pemimpin yang sedang menjadi penguasa di wilayah kita. Kira-kira seperti itu. Baik, Masya Allah, sebuah tausiah yang menjadi pencerah untuk memahami bagaimana tema yang cukup menarik di hari ini begitu ya Ustadz. Dalam perspektif Al-Quran tentunya ada sebuah rambu-rambu sejauh mana urgensi yang dicanangkan begitu dalam hal kita menaati ulil amri, dan juga terkait dengan definisi ulil amri sendiri, siapakah mereka? Siapa saja pemimpin yang wajib kita taati, dan juga di sisi lain kita punya kewajiban atau tanggung jawab untuk melakukan kontrol dan memberikan masukan. Namun Ustadz, sebelum kita melanjutkan diskusi lebih jauh, kita akan rehat sejenak. Dan saudara tetaplah bersama kami dalam Mutiara Iman.